Perkenalkan, kami dari tim CC25CF075. Kami ingin memperkenalkan sebuah solusi digital yang kami beri nama Bisli, sebuah platform dasar manajemen keuangan yang dirancang khusus untuk membantu UMKM mengelola laporan keuangan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, tim kami berjumlahkan 6 orang yang terdiri dari 3 orang tim ML dan 3 orang tim VB. Dari tim ML ada Renanti, Wiki, dan Novil, lalu dari tim VB ada Dimas, Adrian, dan Mutiara. Kondisi sebenarnya, berdasarkan data dari Kadin, jumlah UMKM ada sekitar 60 juta, dan UMKM yang baru masuk ke sektor ekonomi digital cuma 30 juta. Dari data yang didapat dari Kemenko, UMKM menyumbang PDB sekitar 61% atau sekitar 8.573 triliun dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja atau sekitar 117 juta. Masalah utama, berdasarkan data OJK, literasi keuangan sangat rendah atau hanya sekitar 49%. UMKM masih melakukan pencatatan secara manual, di mana data yang dicatat secara manual menjadikannya data tidak terstruktur dan tidak rapi, sehingga pada akhirnya menyulitkan pelacakan dan meningkatkan human error pada proses pencatatan. Untuk alasannya, UMKM membutuhkan solusi yang membantu mereka mencatat transaksi dan mengevaluasi kondisi keuangan bisnis dengan cara yang mudah, cepat, dan dapat dipahami tanpa latar belakang keuangan yang formal. Untuk solusi yang ada saat ini itu ada Airin by Mekari, yaitu aplikasi untuk menganalisa bisnis yang mengetahui kondisi bisnis saat ini dan mendapatkan rekomendasi tindakan atau strategi berdasarkan keadaan data seperti arus kas, laba rugi, dan bisnis saat ini. Yang kedua ada Accurate, merupakan aplikasi untuk melakukan pencatatan, penjualan, pembelian, kas keuangan, dan keuangan. Lalu ada fitur Smart Link yang memungkinkan user dapat rekonsiliasi dengan bank, sinkronisasi dengan e-commerce, dan pelaporan pajak dengan mudah. Lalu comparison-nya atau perbandingannya itu dari 9 fitur, Bisli unggul di skor 5/9. Nah, keunggulan Bisli sendiri itu menyediakan solusi lengkap untuk UMKM dengan mengelola keuangan secara digital dan terstruktur dengan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran otomatis, kalkulasi profit loss, serta prediksi pemasukan berbasis machine learning. Kami membantu memahami kondisi keuangan bisnis secara lebih akurat. Selain itu, Bisli juga memberikan evaluasi kesehatan bisnis yang memudahkan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cerdas. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang machine learning pada project ini. Yang pertama adalah tools-tools yang kami gunakan adalah mulai dari LibGary, kami menggunakan TensorFlow, kemudian bahasa programannya Python, dan untuk proses pemrograman kami menggunakan Google Colab, dan untuk API kami menggunakan Flash. Kemudian pada proyek ini kami membuat dua model berbeda, yaitu model evaluasi kesehatan bisnis yang dibuat dengan menggunakan CNN, TensorFlow dengan 4 kategori. Kemudian model yang kedua adalah prediksi pemasukan atau forecasting yang dibuat dengan menggunakan model machine learning yang mampu memprediksi hingga 30 hari ke depan. Nah, untuk penerapannya sendiri dimulai dari pengumpulan data, penyiapan, preprocessing, hingga kemudian membuat model menggunakan TensorFlow, kemudian melatih dataset atau training, dan terakhir adalah ekspor model, sehingga kemudian nantinya dimasukkan ke API untuk komunikasi dengan sistem. Nah, pada performa model kesehatan bisnis, di sini mencapai 93% akurasinya. Nah, sementara pada model forecasting, di sini dilatih dengan 8 model machine learning yang berbeda, dan 8-8-nya memiliki akurasi yang baik, namun kestabilan yang berbeda. Dan oleh karena itu, model random forest dipilih karena memiliki kestabilan yang baik. Oke, selanjutnya pengimplementasian front-end back-end di dalam project Bisli. Berikut adalah tools-tools yang digunakan untuk pengembangan produk kita. Yang pertama yaitu adalah React.js untuk pengembangan front-end-nya. Lalu selanjutnya ada Tailwind CSS untuk framework stylingnya. Lalu untuk pengaturan API dan back-end-nya, di sini kita menggunakan Express.js dan Node.js sebagai NPM environment. Lalu untuk tempat penyimpanan data, di sini kita menggunakan PostgreSQL.
Berikut adalah implementasi dari front end dan back end berdasarkan tugasnya, yaitu yang pertama yaitu front end melakukan desain user interface, lalu slicing dari desain UI menjadi tampilan web menggunakan React. Yang ketiga yaitu fetching data dari back end agar tampilan di front end. Melakukan desain tabel dan ERD database, membuat endpoint API yang dibutuhkan, melakukan testing endpoint API yang dibuat, dan yang terakhir yaitu implementasi model machine learning. Berikut adalah desain arsitektur sistem dari front-end back-end Bisli. Yang pertama yaitu pengguna memulai interaksi dengan membuat permintaan melalui tampilan aplikasi atau front-end. Lalu front-end memproses permintaan pengguna, lalu meneruskannya ke server atau API untuk ditindaklanjuti. Dan API menerima permintaan tersebut dan berinteraksi dengan database untuk mengambil atau mengelola data yang diperlukan. Setelah data didapat, API mengirimkan respon yang berisi data tersebut kembali ke front-end dan menampilkannya. Berikut adalah link dokumentasi source code yang sudah kita push di GitHub. Yang selanjutnya adalah target market aplikasi Bisli. Bisli menargetkan pelaku UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena mereka cenderung terbuka terhadap digitalisasi namun memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi keuangan dan kurang pemahaman akuntansi. Lanjut untuk analisis SWOT. Yaitu yang pertama ada strengths, yaitu mudah digunakan, dilengkapi analisis prediksi dan visualisasi data. Dan yang kedua ada weakness, yaitu ada insight dan rekomendasi masih dalam tahap pengembangan awal dan belum ada integrasi dengan sistem POS atau bank secara real time. Dan yang ketiga yaitu opportunities, ada potensi pengembangan menjadi platform SaaS dan integrasi dengan layanan vintage serta sistem pembayaran serta pasar UMKM di Indonesia sangat besar dan terus tumbuh. Dan yang terakhir adalah threats, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan sebagian UMKM terhadap teknologi baru dan kompetitor dengan dana besar dapat mengembangkan fitur serupa dan lebih cepat serta lebih lengkap. Masuk ke hasil aplikasi, tampilan depan adalah dashboard, lalu kita masuk ke dalam bagian login. Di dalam webnya pertama ada dashboard dengan beberapa grafik yang informatif. Lalu di sini ada tambah pemasukan, dapat memasukkan tanggal, jumlah nominal, nama transaksi, lalu pilih produknya, dan dapat menambahkan kategori langsung di dalam pemasukan. Kategori berhasil ditambahkan bisa dilihat di kanan atas, lalu ditambahkan saja untuk pemasukannya. Lalu di dalam pemasukan juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal ataupun kategori ataupun produk. Lalu masuk ke pengeluaran, dapat membuat pengeluaran juga, memasukkan tanggal, masukkan jumlah nominalnya, lalu nama transaksinya, dan pilih untuk kategorinya. Kembali lagi ke dashboard untuk melihat grafik hasil dari input tadi. Oke. Setelah kita melihat bagaimana Bisli dapat membantu Anda melalui 3 fitur utamanya, yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang mudah, lalu evaluasi bisnis secara otomatis, dan prediksi pemasukan untuk perencanaan masa depan. Semua ini dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu mengelola bisnis dengan cerdas dan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Bisli undur diri. Selamat pagi. Bisli, manage your business easily.